Oh, bukan menangis ya, tersenyum. Oh, tersenyum membawa luka bisa, ya kan? Tersenyum menyembunyikan sesuatu. Kalau menurut Mami ya, tersenyum itu untuk menyembunyikan rasa dak dik duk der gitu. Banyak beban yang dia tanggung di dalam sana. Pertama, tersenyum untuk menyembunyikan rasa malu, tersenyum menyembunyikan rasa takut, dan tersenyum menunggu hasil tuntutan dan vonis gitu. Jadi dengan tersenyum itu dia merasa menutupi semua kesedihan dan juga keluh kesahnya seperti itu. Bukan begitu, sahabat? Kalau aku sih ngelihatnya dia tersenyum, ya mungkin dia semangat kali ya. Mungkin dia semangat dalam arti ini supaya segera disidangkan, segera putus. Ya dia mungkin semangat, ya sah-sah aja sih. Ya semoga kedepannya juga tetap tersenyum, kan begitu. Semoga tersenyum kedepannya, semoga persidangannya juga cepat selesai, seperti itu. Ku menangis. Oh, bukan menangis ya, tersenyum. Oh, tersenyum membawa luka bisa, ya kan? Tersenyum menyembunyikan sesuatu yang mencukup nanti akan menegangkan bisa. Tersenyum sambil menangis bisa juga. Tergantung yang mana menurut Anda? Tapi kalau menurut kalian ini NM ini seolah lebih tahu soal hukum nggak sih dengan sikapnya? Kalau menurut ceritanya dia seolah-olah dia lebih tahu. Karena begini, ketika ditanya sama majelis hakim, apakah Anda mengerti dakwaan ini? Enggak. Nah, berarti kan mungkin dia merasa apa yang diutarakan, apa yang diposting itu nggak salah. Padahal jelas-jelas menyebut nama, edit foto, dan mengatakan orang itu kayak penipu gitu kan. Itu kan sebenarnya udah telak banget sih. Ya kan? Ini orang selalu beralibi bahwa yang punya nama itu tidak satu orang gitu. Padahal dia lupa bahwa dia selain menyebut nama, dia juga memposting foto gitu dengan nama yang lengkap dan jelas. Jadi kalau menurut Mami, jaksa dan penegak hukum yang ada di Indonesia ini sudah sangat adil, dan dakwaan itu kalau menurut Mami ya, itu sudah sesuai dengan iya, betul sekali. Tapi kesel nggak sih? Kesel nggak sih dengan sikapnya yang kayaknya meremehkan hukum gitu? Kalau masalah kesel, apalagi saya sarjana hukum ya, sarjana hukum sih, saya pengacara ya. Saya bukan cuma kesel sama dia, sama pengacaranya juga saya kesel gitu. Artinya gini, lu kenapa sih permasalahin masalah 17.500.000? Itu akibat postingan lu, akibat nyinyiran lu, orang mengakibat kerugian. Begitu. Jadi jangan seolah-olah ini kan cuma 17.500.000 kecil. Nenek-nenek yang curi coklat divonis 6 bulan. Gitu loh. Jadi kalau menurut aku bisa seperti yang dibilang Mami tadi, dia menyembunyikan ketakutannya dia dengan sok taunya dia. Gitu. Kalau menurut gue ya, karena pengacaranya dia juga dulu pernah kasus berskrsata kalah juga kita bikinkan. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk menggiring opini publik untuk kasus ini janganlah berlebihan gitu loh. Karena pengacaranya Dito juga baru tadi diteleponan nama gua. Kita ketawa-ketawa, kenapa dipermasalahin masalah 17.500.000 ya gitu. Dia nggak ingat nuduh orang penipu segala macamnya gitu. Itu nggak boleh. Jadi sepertinya pengacaranya harus belajar lagi. Kalau perlu belajar datang ke kantor saya aja, nanti saya ajarin gratis. Dan ada info juga bahwa NM ini mengalami ada kelainan tulang punggung gitu. Itu apa strategi atau cara dia untuk bebas dari hukuman menurut kalian? Sebenarnya dari sisi hukum Mami nggak perlu banyak bicara ya, tapi Mami pernah mengalami. Jadi setiap ada narapidana di dalam situ atau tersangka terdakwa yang sakit, ada namanya pembantaran. Nah mungkin dia ingin mendapatkan pembantaran tersebut, bukan begitu Bang? Nah tapi dia lupa bahwasannya penegak hukum di Indonesia ini sudah pintar.
mana yang sakit beneran, mana yang sakit pura-pura. Kalau seandainya Gitu. memang dia sakit, nggak mungkin cuma sehari di rumah sakit, jadi dia minta kembali ke hutan. Betul. Nah, jadi kalau menurut Mami ya, kalau bisa tetap Bapak Jaksa dan Bapak Hakim yang mulia supaya memperlancar proses persidangan harus tetap ditahan. Dan Pak Jaksa mohon dia disidang lagi. Sudah disidang, Bu. Tapi kan NM ini mengajukan permohonan tahanan kota. Bagaimana? Oke, kalau masalah penangguhan, memang penangguhan itu hak setiap warga ataupun orang yang sedang ditahan ya. Jadi gini, penangguhan penahanan itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Satu, dia punya catatan yang tidak bagus. Artinya apa? Dia residipis. Yang kedua, waktu laporannya di Polres Serang, dia tidak kooperatif. Waktu ditahan di Jaksa, dia teriak-teriak, ya kan? Itu menurut gua ya. Ya, tapi kalau misalnya memang nanti majelis hakim berpikir lain, is okay. Tapi kalau menurut aku secara hukum, itu bakalan susah untuk dikabulkan. Karena track recordnya dia nggak bagus. Penangguhannya juga sempat ditolak kemarin ya. Itu karena, Ya. karena dia mungkin residipis yang tadi Ya, bilang itu ya. ya. Dan residipis itu biasanya hukumannya nanti misalnya dihukum 2 tahun nih, itu akan ditambah 1/3 dari 2 tahun. Kalau Mami sih tidak sangat sebagai warga negara ya yang baik, Mami melihatnya sangat tidak setuju kalau seandainya nanti dia tahanan kota. Karena Mami sendiri yang sudah mengalami proses hukum yang tidak pernah ada catatan kriminal, Mami penangguhannya aja ditolak. Benar. Jadi sangat tidak adil bagi Mami apabila penangguhan seorang ini dikabulkan. Jadi Ini ngurus penangguhannya aku loh. iya, dan ditolak. Saya langsung ketemu jaksa. Iya, dan kalau menurut Mami, kalau NM memang berani tidak bersalah, dia mengatakan dia tidak bersalah, hadapi dengan lapang dada, jangan marah-marah, hadapi seperti yang saya alami, saya hadapi dan akhirnya saya menang. Dan seperti yang selama ini digongkan sama dia wanita Amazon. 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 Kita lihat dulu dia Amazon apa Amazon nantinya. Ya. Tapi ada rencana untuk menghadiri sidangnya? Ada. nanti? Oh ada dong, besoknya pada tanggal. Kalau Mami sama Mbak Tessa hari Senin. Kalau aku nanti pas pembuktian datang, karena nanti Bang Dito datang kan, nanti kita datang sana untuk dukung Bang Dito. Oh, akan datang. 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 Kami pasti mendukung lah. Dan kami nanti bawa nasi padang buat wartawan, nanti datang ya semua ya. Makan nasi padang, pakai sambal rendang, sambal orang Minang. Azek. Tapi kenapa pernah laporkan NM juga ya Bang? Gimana sih Bang update sekarang? Kalau laporan gue sekarang puji Tuhan udah naik. Sudah naik? Udah. Oh, udah pemeriksaan? Jadi kasusku ini kan dulu dia udah tersangka, terus diubah lagi. Nah sekarang kemarin katanya ada BB yang kurang, tapi kita udah kasih flash disk sama nanti Mami kan pernah manajer dia kurang lebih 3 bulan. Nanti handphone Mami kita kasih sebentar untuk di-celebrate untuk bukti-bukti bahwa itu memang Instagram dia, karena dalam waktu sidang aku dia tidak mengakuin itu Instagram dia. Dan kalau memang itu nanti terbukti, aku nanti laporin dia lagi sebab palsu, karena dia sebab palsu. Oh, tidak mengakui itu bisa dibilang menghilangkan barang bukti kan? Iya, makanya aku bilang sama Polres Jakarta Selatan sama Kejaksaan, bila perlu harus ditahan, karena apa? Satu, tidak kooperatif. Yang kedua, dia tidak menyerahkan BB. Kalau menyerahkan BB itu kan berarti dia tidak menghilangkan barang bukti. Itu ancamannya lebih berat lagi. Artinya prosesnya sudah berjalan ya? Sudah. Akhirnya artinya akan memperberat. Iya. Dan kasus Mami ini juga kemarin minggu lalu kita yang masalah penunjukan udah digelar kemarin, akan ditindaklanjutin siapa dalang di balik ini. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan kali untuk Niki, untuk NM. Oh ya, siapkan jantung Anda. Apakah jantung Anda aman? Apakah kesehatan Anda aman? Tolong periksakan dalam tembok derita dia menanggung dosa, dalam tembok derita dianya di penjara. Siapkan jantung Anda. Ini sedikit mungkin tambahannya, ini
buat Mbak NM, hadapi dengan gentle, jangan kayak kemarin aku dikata-katain nggak datang ke polisi lah, penyidikan lah, nggak mau datang lah, padahal aku gentle. Tanya ini, undangan hari Senin, hari Sabtu langsung aku WhatsApp, Bang, Senin jam berapa? Jam 11, oke, jam 9 saya datang. Tapi di story-nya nggak datang kan lo? Itu kan sakit banget di hati gue sebenarnya. Nah, pas handphone gue ditahan, karena aku nggak bisa menggunakan Instagram, langsung diumumkan, Indra Tarigan sudah ditahan. Itu sakit buat hati gue. Itu kerugian gue banyak banget loh. Karena apa? Handphone gue sama Instagram gue itu, handphone gue itu banyak klien-klien gue di situ nomornya. Dan lost contact. Gitu. Dan yang kedua, pesan gue buat pengacaranya, Mas Bro, walaupun lu senior gue, kalau misalnya kasih statement hukum, yang pinter dikit, yang cerdas, ya, jangan bikin statement hukum hanya karena pengetahuan lu doang. Baca-baca lagi KUHP, baca-baca lagi jurisprudensi. Itu baru cerdas. Jangan mengeluarkan statement hukum yang enggak gitu. Jadi apa namanya? Jadi kelihatan on-nya gitu. Terus yang ketiga, buat kakaknya, Neneknya, nenek ya. nenek Pansos kok kakak. Oh, gitu. Nenek Oke. Pansos nepos. Tapi nggak apa-apa, aku manggil kakaknya aja deh. Jangan sering sekali mengatakan kasus ini kriminalisasi. Yang berhak mengatakan kriminalisasi itu saya. Karena saya sama adik-adiknya itu lapor-laporan sama, cuma beda sehari. Saya udah selesai disidangkan, tapi memang sekarang saya lagi paham hukum. Nah, saya nggak teriak-teriak, udah 3 tahun. Itu namanya kriminalisasi. Nah, pengertian kriminalisasi ngerti nggak dia? Tanya dulu, jangan-jangan nggak ngerti. Kalau kriminalisasi kayak Mami. Mami ini tidak terbukti tapi di penjara. Itu namanya kriminalisasi. Itu dipaksakan. Akhirnya pas persidangan bebas dan tidak terbukti. Ya, Mami lagi. Oh iya. Iya, Mami gimana? Apa yang mau disampaikan? Oke, pesan Mami buat NM, sama seperti Kak Tessa tadi, siapkan mental. Karena bukan hanya laporan ini aja yang jalan. Laporan Mami ada 2 yang jalan, laporan Bang Indra, dan banyak laporan-laporan case-case yang lain menunggu. Ada Gitu. tujuh. Dan ingat, kata maaf dari Mami Isa itu tidak akan pernah sampai ke kamu. Dan kamu harus rasakan bagaimana dinginnya di balik jeruji. Dan bukan hanya NM aja, orang-orang yang terlibat juga pasti akan kena. Tinggal menunggu. Let's see. Oke, siap. Udah? Thank you. Audio Jungle.